Matahari semakin terik. Cuaca panas membuat kerongkongan seakan kering karena kurangnya cairan. Dini, Sheila, dan Rinda adalah 3 gadis yang sedang sibuk mencari rumah kos-kosan. Nyaman dan murah. Itulah kriteria rumah untuk disinggahi sementara waktu. Mereka adalah sahabat sejak SMA, dan kali ini mereka juga diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di universitas yang sama. Meski saling melengkapi satu sama lain, tapi ketiga gadis ini mempunyai watak dan sifat yang berbeda. Dini adalah gadis cantik dengan khas rambut pendeknya. Gayanya yang suka cuek namun pemberani. Sangat berbeda dengan Sheila, gadis seksi dan cantik yang selalu mementingkan penampilan. Maka tak heran kalau dia selalu menjadi primadona di sekolahnya dahulu. Tapi lain halnya lagi dengan Rinda. Gadis pintar berkacamata itu sering mendapat julukan si kutu buku. Dan perbedaan yang dimiliki ketiga gadis tersebut, ada satu sifat yang sama, yaitu selalu ingin mencari tahu dan memecahkan suatu permasalahan. Setelah lama pencarian, akhirnya penantian itu pun tiba juga. Dini, gadis tomboy itu, mendapatkan kabar adanya rumah kos besar dengan uang sewa yang begitu murah. Dengan cepat, ketiga gadis itu pun menuju ke lokasi sesuai dengan alamat yang tertera di HP Dini. Tak selang berapa lama kemudian, mereka sampai juga di rumah 2 lantai yang besar dan asri. Itulah kesan pertama yang mereka rasakan pada saat itu. Setelah mengetuk pintu 2 kali, akhirnya keluar juga si pemilik rumah kontrakan tersebut. Wanita yang mengalami luka di kakinya itu terpaksa menggunakan kursi roda sebagai penumpang tubuhnya. Tak hanya itu, pemilik nama Buddha Simah juga sangat sedikit dalam berbicara. Saking pendiamnya, Buddha Simah juga sering mendapatkan julukan kulkas hidup. Setelah saling sepakat soal harga sewa, Sheila segera berlari menuju ke kamar barunya. Rasa lelah seharian berjalan membuatnya tak sabar merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sedangkan Rinda masih menikmati halaman rumah yang begitu sejuk karena ada pohon mangga besar di depan rumah tersebut. Kontrakan itu dirasa sangat cocok bagi kaum hemat seperti mereka bertiga. Selain harga sewa yang cukup murah, lokasi kontrakan itu lumayan dekat dengan universitas mereka. Tak terasa, 3 hari sudah ketiga gadis itu menempati rumah 2 lantai bernuansa putih tersebut. Rasa nyaman pun mulai dirasakan oleh mereka. Suatu malam, Sheila tak sengaja mendengar suara tangisan dari balik kamar atas. Karena penasaran, dia mencoba menaiki tangga satu demi satu. Semakin lama suara itu semakin dekat. Sheila kemudian mendekatkan telinganya di depan pintu. Dan benar saja, suara rintihan itu berasal dari kamar tersebut. Baru saja Sheila ingin membuka pintu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara Buddha Simah dari belakang. Matanya tampak melotot tajam ke arah Sheila, seakan dia tak memberi izin padanya untuk masuk ke kamar tersebut. Sambil membungkukkan badan, Sheila meminta maaf dan segera cepat turun ke lantai bawah. Nafasnya tak beraturan saat melihat Buddha Simah duduk melamun di depan televisi. Rasa aneh pun mulai dirasakan oleh Sheila. Bagaimana cara ibu kos itu menaiki tangga dengan kursi rodanya? Dan kenapa bisa turun begitu cepat? 1000 pertanyaan pun hinggap di otak gadis cantik itu. Tanpa pikir panjang, dia pun lalu menghampiri kedua temannya yang tertidur pulas. Seakan tak yakin dengan yang dialaminya, dia pun ingin mencari tahu soal kamar tersebut esok paginya. Pagi pun tiba. Sheila menceritakan kejadian aneh malam itu kepada Dini dan Rinda.
Pada saat mendengar obrolan mereka, Budasima lagi-lagi datang secara mengagetkan. Sebagai pemilik rumah kontrakan, Budasima sangat melarang siapa saja untuk masuk di kamar atas. Dengan terpaksa niat Sheila pun pupus. Dia tak berani melanggar larangan dari si pemilik rumah. 3 hari pun berlalu. Malam itu, Rinda tak bisa tidur akibat cuaca yang begitu panas. Dia kemudian berjalan bawah rindangnya pohon mangga sambil menikmati udara malam. Saat duduk sambil membaca buku, tiba-tiba tubuhnya merasa merinding. Ada hembusan angin yang menembus telinganya. Rinda pun tertuju pada kakinya yang terasa ada cairan menetes jatuh dari atas. Dan alangkah terkejutnya Rinda ketika tahu cairan itu adalah biara kental berbau anyir. Dengan tenang, dia pun mendongak ke atas, ke arah pohon besar itu. Detik itu juga mulut Rinda seolah tak bisa berkata apa-apa. Nafasnya terasa berat saat ada boneka menyeramkan, menggantung dengan darah segar bercucuran. Boneka itu seolah hidup dengan bola mata yang bisa bergerak. Rinda ditemukan tak sadarkan diri oleh Mang Kosim saat ingin menyapu halaman rumah. Tukang kebun itu lalu membawanya masuk untuk diberi pertolongan pertama. Kejadian demi kejadian yang aneh mulai dirasakan di daerah itu. Terlebih oleh sikap Budasima yang sangat sulit dipahami. Terkadang baik, terkadang juga sangat pendiam dan pemarah. Keseharian Budasima dihabiskan merenung dan menangis. Andaikan ada kontrakan yang sama murahnya, mereka pasti segera pindah. Tapi sayangnya rumah yang dengan harga sewa di bawah rata-rata sangat sulit ditemukan di kota besar seperti ini. Dini sebagai gadis pemberani di antara Sheila dan Rinda mencoba menguji adrenalinnya dengan bermalam di lantai atas. Dia pun tak merasakan ada yang aneh. Bahkan Dini bisa tidur dengan pulas di atas sofa. Hingga pada jam 1 malam, tiba-tiba saja Dini terbangun karena kebelet pipis. Dia kemudian lalu masuk ke toilet yang begitu pengap karena jarang digunakan. Terlebih lagi pada lampu yang remang-remang dipasang agak redup. Dia pun kemudian menyalakan air keran, tapi sayangnya air tak bisa keluar. Dan mungkin itu akibat lama tak digunakan. Jadi airnya agak seret. 5 menit kemudian air pun keluar. Tapi apa yang ada di hadapannya benar-benar di luar nalar. Air itu berbau amis dan berwarna merah darah. Dini terpaksa membatalkan niatnya untuk cuci muka. Perutnya terasa mual karena bau air tersebut. Dini dengan cepat turun ke lantai bawah. Dan baru saja kakinya melangkah, tiba-tiba kaki kanannya sulit digerakkan. Dini tak berani untuk melihat benda yang berusaha menghentikan langkahnya. Matanya terus memejam sambil mulutnya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Kebetulan Sheila yang keluar kamar melihat Dini yang ketakutan di tengah tangga. Mulut Sheila sulit untuk mengeluarkan suara saat melihat sebuah tangan berlumuran darah dan berkuku tajam itu menjangkram kaki kanan Dini. Kedua gadis itu akhirnya bisa bernapas lega saat Budasima datang sambil membawa sebuah bunga mawar merah. Bunga itu lalu diletakkan di depan lukisan seorang gadis kecil yang diketahui lukisan itu adalah anak satu-satunya Budasima. Air mata pun mengalir di pipi keriput Budasima. Belum sempat Dini dan Sheila mengucapkan terima kasih, Budasima pergi dengan kursi roda yang setia menemaninya di sisa umurnya. Dini, Sheila dan Rinda semakin dibuat penasaran dengan tingkah laku Budasima yang diam-diam juga sering meletakkan lilin hidup pada tengah malam di depan lukisan gadis tersebut. Apa penyebab kematian anak Budasima sebenarnya? Kenapa arwahnya seolah tak tenang dan selalu menghantui penghuni rumah itu? Pertanyaan demi pertanyaan pun mulai diuraikan, dan satu-satunya orang yang setia menemani Budasima adalah Mang Kosim. Maka rasa penasaran itu pun tertuju pada laki-laki berbadan pendek yang telah lama mengabdi pada keluarga Budasima. Dan untuk mengorek informasi dari Mang Kosim, ternyata tak semudah membalikan telapak tangan.
Dia begitu setia pada juragannya, hingga rahasia keluarga itu pun masih ditutup rapat sampai sekarang. Baginya rahasia keluarga Budasima adalah harga mati yang tak akan mudah bisa terbongkar. Dengan terpaksa, ketiga darah itu secara diam-diam mencari tahu sendiri lewat cerita para tetangga Budasima. Mereka kemudian dapat menyimpulkan kalau nama gadis kecil yang ada pada lukisan itu adalah Rita, anak kandung Budasima yang mati secara mengenaskan di dalam kamarnya. Cerita demi cerita mulai dikumpulkan. Meski dalam penyelidikan itu, mereka sering menemui kendala-kendala yang menakutkan. Terutama pada malam hari, mereka sering mendengar nyanyian anak kecil. Bahkan, Sheila juga pernah melihat seorang gadis kecil bermain ayunan di depan rumah pada malam hari. Suatu hari, Budasima mendadak sakit parah. Dan untuk pertama kalinya, ketika sahabat itu mendengar suara Budasima. Meski suaranya terbata-bata, tapi suara itu begitu jelas didengar, yang meminta pada anak kosnya itu untuk tidak takut dan tidak meninggalkan rumah Budasima. Dari situlah, Budasima kemudian mulai terbuka dan menceritakan semua kemalangan hidupnya. Di mana pada tahun 1991, anak Budasima lahir dengan normal. Dia begitu bahagia dengan kehadiran Rita kecil, tapi tidak untuk suaminya. Karena suaminya sendiri adalah penganut sekte ilmu hitam yang tidak boleh memiliki keturunan perempuan, karena dianggap tak suci dan membuat ilmu tak sempurna. Puncak kemarahan suami Budasima akhirnya dilampiaskan pada Rita. Umurnya yang masih 12 tahun saat itu, gadis kecil itu ditemukan meninggal di atas tempat tidurnya dengan luka tusukan di tubuhnya. Setelah kasus pembunuhan itu, suami Budasima pergi dari rumah hingga sekarang. Perbuatan keji yang dilakukan suaminya itu menyisakan trauma pada hidup Budasima. Itulah kenapa Budasima selalu meletakkan bunga mawar kesukaan Rita serta lilin di malam hari. Karena Budasima tahu Rita akan pulang dan bermain dengan bunga kesayangannya. Setelah menceritakan beban dalam hidupnya itu, Budasima kemudian merasa lega. Dia menganggap ketiga anak gadis itu sebagai pengganti Rita yang telah hilang. Keadaan Budasima pun kini mulai membaik. Kisah ini berawal dan terjadi 10 tahun yang lalu. Kisah yang kala itu sangat menggemparkan seluruh warga sekitar Hotel Kelas Melati yang ada di pinggiran kota Semarang. Kejadian yang begitu tragis dan memilukan terjadi di suatu malam di kamar 013. Dikisahkan oleh Pak Marno, penjaga Hotel Kelas Melati di tempat tersebut. Pak Marno asik dengan rokok dan secangkir kopi di pos jaganya. Sambil nonton TV, dia pun melepas lelah malam itu. Sebentar kemudian ada sepasang muda-mudi yang ingin menginap di Hotel Kelas Melati tersebut. Pak Marno seperti biasanya bersikap ramah kepada setiap pengunjung hotel tersebut. Muda-mudi itu pun segera mengendarai motornya ke tempat parkir. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan menuju ke tempat resepsionis. Dan di sana mereka kemudian memesan sebuah kamar. Yang kala itu semua kamar sudah penuh dan hanya tinggal kamar nomor 13 yang masih kosong. Sebut saja mereka Mawar dan Denu. Mereka berdua tampak berjalan menuju ke kamar 013 yang telah mereka pesan. Dengan bergandengan tangan dan sekali-kali muncul tawa-tawa kecil dari bibir mereka berdua. Sebentar kemudian sampailah mereka berdua di depan pintu kamar 013 yang mereka pesan. Mereka pun kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar, mereka tampak asik ngobrol sambil bercanda di atas kasur yang empuk, berseprekan kain putih yang terlihat bersih dan wangi. Sebentar kemudian Mawar pun bangkit dari atas kasurnya, dan dia pun melangkah berjalan menuju ke kamar mandi.
Ternyata Mawar kemudian melepas bajunya karena dia merasa agak kepanasan. Mungkin suasana malam itu memang agak panas. Tapi ternyata bukan itu alasannya. Ternyata Mawar adalah seorang PSK yang lumayan dikenal di sekitar komplek tersebut. Malam itu, ternyata Mawar lagi dibokeng oleh Danu yang baru dikenalnya saat sedang ngopi di sebuah warung. Sudah 3 kali mereka bertemu dan bermalam bersamaan. Malam itu ternyata keempat kalinya mereka menginap. Danu selalu memberikan uang yang lebih kepada Mawar setiap mereka selesai berkencan berdua. Sesaat kemudian, Mawar pun keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja. Danu yang melihat tubuh Mawar langsung tertarik untuk bercinta. Kemudian, terjadilah pergumulan di antara mereka berdua. Gairah yang sama-sama berkorban dan meluap-luap membuat mereka tenggelam dalam hangatnya selimut malam itu, dalam dinginnya malam itu. Setelah selesai berkencan, akhirnya mereka berdua pun terkulai lemas di atas ranjang itu. Sejenak kemudian, mereka hanya bisa terdiam. Keringat tubuh pun bercucuran. Mawar tampak tersenyum manis kepada Danu. Danu pun membalas senyuman Mawar. Sebentar kemudian, mereka berdua terlibat lagi dalam obrolan malam itu. Namun kali ini, tampak ada yang berbeda dengan obrolan mereka berdua. Tiba-tiba saja raut wajah Danu tampak kaget. Dan ia tak menyangka dengan apa yang disampaikan oleh Mawar. Mawar pun bersikeras agar Danu mau bertanggung jawab atas anak yang ada di kandungannya. Namun rupanya Danu tak mau bertanggung jawab akan hal itu. Maka terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Dan tiba-tiba Danu pun gelap mata. Dan tanpa sadar ia melihat sebuah pisau kecil pengupas buah yang tergeletak di atas meja di samping ranjang. Karena ia tak mau bertanggung jawab, dalam pikirannya hanya terbesit untuk melenyapkan nyawa Mawar. Tanpa ampun dan seperti kesetanan, Danu pun kemudian menikam Mawar dengan pisau tersebut. Darah segar pun keluar dari perut tubuh Mawar. Mawar pun tampak kesakitan, dan sesaat kemudian Danu segera membekap wajah Mawar dengan bantal. Tak ayal lagi, ia pun kehabisan nafas dan darah. Tiba-tiba Danu tersadar. Ia tak menyangka ia akan nekat berbuat itu. Rasa penyesalan pun muncul saat itu, tapi ia juga tak mau ambil resiko. Ia pun kemudian memutar otaknya untuk menyembunyikan hal ini. Lantas, terbesit di pikirannya untuk menyembunyikan Mawar di dalam lemari kamar. Ia pun kemudian segera melancarkan aksinya agar tidak ketahuan. Setelah merasa aman, Danu pun segera bergemas-gemas dan meninggalkan kamar tersebut. Ia membawa semua barang Mawar, seperti HP dan juga uang dan tas Mawar. Ia tak mau meninggalkan jejaknya. Danu pun kemudian membuka pintu dan menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat-lihat situasi di luar. Di luar, tampak sepi karena malam itu ternyata sudah jam 2 malam. Penghuni kamar-kamar lainnya juga sudah pada terlelap tidur. Merasa kondisi yang aman, Danu pun kemudian keluar dari kamar tersebut. Danu pun segera melangkah, berjalan tergesa-gesa menuju tempat parkir motornya. Ia pun segera menjalankan motornya dan segera pergi dari hotel melati tersebut. Pak Marno yang masih terjaga di pos jaganya melihat Danu yang keluar dengan tergesa-gesa dan agak aneh. Pak Marno hanya berpikir, mungkin tamu tersebut ingin lagi keluar untuk membeli sesuatu. Yang ia ingat adalah saat masuk laki-laki itu bersama seorang wanita muda yang Pak Marno juga tahu dia adalah Mawar. Pak Marno kembali menghisap rokoknya dan menikmati kopi malam itu yang hanya tinggal sedikit. Ia belum sadar
kalau saat itu tengah terjadi pembunuhan di hotel kelas melati tersebut. Pagi pun tiba. Seperti biasanya, aktivitas di hotel tersebut, aktivitas para tamu, sama masih tampak biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Hingga sekitar pukul 9 pagi, seperti biasa ada layanan minuman teh gratis untuk setiap kamar pengunjung. Saat itu Marwan yang sedang bertugas memberikan layanan teh gratis sampai juga di kamar nomor 13. Ia kemudian mengetuk-ngetuk beberapa kali. Mas, Mbak. Namun tak ada jawaban sama sekali. Marwan kemudian memegang gagang pintu dan tiba-tiba pintu pun terbuka. Marwan melihat ada keanehan di dalam kamar tersebut. Kamar tersebut terlihat kosong, namun lampu masih hidup. Sejenak kemudian, Marwan pun seperti melihat ada noda darah yang berjajaran di atas sebelah kasur. Marwan pun kemudian berlari mencari Pak Marno. Bersama dengan Pak Marno, ia pun kembali ke kamar 013. Saat pintu dibuka, Pak Marno dan Marwan kaget saat melihat kasur yang banyak terlihat noda darah yang mulai mengering. Pak Marno kemudian menelepon kepolisian, dan beberapa saat kemudian aparat kepolisian yang bertugas pun sampai juga di tempat tersebut. Mereka akhirnya menemukan mayat seorang gadis cantik yang berada di dalam lemari dengan luka tusuk di tubuhnya. Setelah kejadian pembunuhan malam itu, di kamar 013 tak ada tamu yang mau menginap di kamar tersebut. Mereka merasa takut dan tak nyaman jika harus tidur di kamar 013 yang sudah terkenal pernah terjadi pembunuhan itu. Lama-kelamaan kamar 013 semakin terlihat sepi dan angker. Dan konon katanya, banyak para tamu dan resepsionis hotel tersebut yang melihat keanehan-keanehan di kamar 013. Ada yang melihat sebuah bayangan yang berdiri di depan pintu. Ada yang melihat gadis cantik keluar masuk di kamar 013. Ada yang mendengar suara tangisan seorang wanita yang merintih kesakitan. Tapi saat didekati, suara itu pun menghilang. Beberapa kali ada tamu yang melihat penampakan seorang wanita cantik yang tubuhnya penuh berlumuran darah. Ada juga yang sering mencium bau amis dan anyir darah di sekitar kamar 013. Sejak saat itulah kamar 013 tersebut dikenal dengan sebutan nama kamar kematian. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.